Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Selamat datang kembali di channel YouTube saya, dan pada pertemuan yang keempat ini ya, pertemuan yang terakhir, kita akan melanjutkan pembelajaran matematika. Masih di bab yang sama ya adik-adik, yaitu bab tentang relasi dan fungsi, bab ketiga. Oke. Nah, sebelumnya marilah terlebih dahulu kita mulai membaca bersama-sama ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita harus memulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, sebelum masuk ke pembelajaran yang materi keempat ini ya, di pertemuan ketiga itu saya memberikan tugas, oke? Nah, tapi sebelum membahas dari tugas yang ketiga, saya mau memberi peringatan ke adik-adik semuanya ya, menginformasikan ulang bahwa yang belum mengumpulkan tugas ketiga ini ya, bisa dikumpulkan di link YouTube deskripsi yang kemarin. Oke, di situ ada Google Form yang bisa diisi. Karena aku melihat di situ masih sedikit yang mengumpulkan untuk tugas ketiga ya, tugas ketiga dan tugas kedua. Silahkan yang belum mengumpulkan bisa dikumpulkan. Oke, nah sebelum masuk ke materi yang keempat, pembelajaran keempat, mari kita mengulas dari tugasnya ya, Jadi tugas ketiga ini kan hasil dari pembelajaran kita yang pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga itu kita membahas tentang apa aja? Yo, masih pada ingat nggak? Pembelajaran ketiga itu bahas ini ya, kurang lebih ya. Korespondensi satu-satu ya kan, terus ada jumlah fungsi ya, jumlah korespondensi dan perbedaan relasi fungsi dan korespondensi. Nah, sebelum masuk ke situ, kalau misalkan adik-adik lupa bisa dicek lagi di video YouTube yang sebelumnya. Sekarang kita akan membahas dari tugasnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tugasnya. Nah, tugasnya ada 4 ya. Oke, ada 5. Di sini tugasnya adik-adik diperintahkan untuk membedakan mana yang relasi, mana yang F ini adalah fungsi, dan mana yang korespondensi satu-satu. Oke, kita langsung masuk aja yang ke A. Nah, yang A itu adalah, ini contohnya dari himpunan pasangan berurutan ya. Nah, yang A itu ada 1,2, 1,3, 2,4, dan 3,5 ya kan. Nah, di sini kita bisa lihat nih anggotanya. Jadi yang di depan ini kan adalah domain ya adik-adik ya. Nah, domainnya ada yang double, maka ini merupakan relasi. Nah, seperti itu. Saya rasa adik-adik udah lancar semua ya. Ini sekedar mengoreksi dari jawaban yang udah kalian kerjakan. Oke, lanjut yang B. Yang B 1,1, 2,2, 3,3. Berbeda semua ya kan. Domainnya 1, 2, 3 ya. Kodomainnya 1, 2, 3 juga. Oke, ini berarti merupakan korespondensi satu-satu ya. Nah, seperti itu. Lanjut lagi yang C. Ini karena insya Allah udah pada paham ya. Yang C ini 3,4, 5,6, 7,8. Nah, ini juga merupakan korespondensi satu-satu. Kenapa Mas korespondensi satu? Karena masih sama. Domainnya berbeda semua ya kan. 357 di sini kodomainnya juga beda-beda nih. 4, 6 sama 8 gitu nggih. Nah, lanjut lagi yang D. Di sini ada 2,3, 3,4, 4,5, 5,4. Oke, ada yang sama nih ternyata. Yang mana? Nah, ya kan. Di bagian kodomain ya, nih, sama nggak? Nah, sama-sama 4 ya kan. Nah, berarti ini merupakan apa? Kalau kodomainnya yang sama, ini kan domainnya beda-beda ya. Ini ada 2 ya kan. Ini 3, ini 4, ini 5. Nah, tapi ada yang sama di kodomain. Nih. Berarti itu merupakan fungsi. Nah, seperti itu ya. Lanjut lagi di soal yang terakhir. Nah, E. Itu ada A,1 ya kan, I,2, U,1, E,4, O,2. Kita lihat depannya atau domain itu beda-beda. A, I, U, E, O, oke.
aman. Kita cek. Ini 1, ini 2, ya kan? Ini 1 lagi, ya ini sama nih, ya enggak? Nah, kalau ada yang sama udah kita bisa langsung menyimpulkan ini merupakan fungsi. Gitu, oke. Oke, aman. Silahkan dari tugasnya ini dari 5 tugas dari 5 nomor ini silahkan dikoreksi. Buat tadi ada yang benar, nanti silahkan pemahamannya dipertahankan. Yang misalkan masih bingung bisa diputar lagi videonya pelan-pelan. Nah, buat tadi ada yang belum mengumpulkan tidak apa-apa ya, nanti tidak dapat nilai. Udah gitu aja ya. Jadi silahkan yang mau mendapatkan nilai bisa dikerjakan tugasnya. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah membahas PR dari sebelumnya, pertemuan ketiga. Sekarang kita akan melanjutkan di materi keempat atau pertemuan keempat, episode keempat dari pembelajaran bab relasi dan fungsi. Tapi adik-adik sebelumnya, ini ada pemberitahuan bahwa pada pertemuan keempat hari ini itu bukan menambah materi notasi fungsi, ya, tapi kita akan mereview, ya, mereview dari pertemuan 1 sampai 3. Nah, jadi ini kesempatan penting buat adik-adik yang masih bingung di pertemuan 1 atau di pertemuan kedua atau di pertemuan ketiga bagian apa, bingung. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng pelan-pelan dan langsung ke contoh soalnya. KD-nya masih sama, yaitu KD 3.3 dan 4.3 ya. Jadi silahkan ditambah referensinya selain dari pembelajaran PPT ini, ya kan. Bisa download buku kalau misalkan ada e-book, ya. Kalau ada buku paket dari sekolah itu juga bagus. Oke. Nah, sekarang kita masuk langsung di tujuan dari pembelajaran kita. Tujuannya apa? Nah, setelah dari pembelajaran ini, tujuannya biasanya kan ada banyak tuh, 1, 2, 3, 4 ya kan. Kalau sekarang cuma satu aja. Tujuannya cuma ini. Yaitu memahami dan mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan relasi fungsi. Udah, jadi materinya tuh udah habis. Kita hanya akan mengulang lagi supaya lebih paham di sini, ya kan, dan bisa menyelesaikan persoalan berkaitan dengan apa, ya, relasi dan fungsi gitu. Jadi nggak ada materi baru, kita akan mereview dari awal, dari relasi, terus ada menyatakan dan sebagainya seperti itu. Oke. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini hanya ini, oke. Nah, masuk di pertemuan pertama. Masih ingat nggak nih, pertemuan pertama kita bahas apa? Pertemuan pertama itu kita membahas tentang relasi, ya kan? Nah, relasi itu apa sih? Buat yang masih yang ternyata pada pertemuan kali ini udah lupa, misalkan relasi itu apa? Diingat-ingat lagi ya. Relasi itu adalah sebuah hubungan. Hubungan apa? Hubungan dari himpunan A dengan himpunan B. Ya, hubungan antara kedua itu bisa aja himpunan X dengan Y, M dengan N, dan sebagainya. Intinya hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan lain. Jadi ketika ada himpunan yang memiliki hubungan, walaupun cuma satu hubungannya, berarti tetap bisa dikatakan relasi. Oke. Dan kita juga belajar cara menyatakannya, ya kan? Ada 3 nih. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Nah, nanti kita sambil belajar langsung di contoh soalnya sambil mengingat-ingat gitu ya. Oke, silahkan sambil pelan-pelan sambil dipahami ya. Jadi ada 3 bentuk menyatakan relasi ya. Ada ini diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan seperti itu. Oke, penerapannya di white note. Oke, di pertemuan pertama seperti itu. Kita akan langsung contoh. Nah, seperti ini misalkan. Tadi kan kita di pertemuan pertama membahas tentang relasi ya, adik-adik ya. Nah, dalam relasi. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada sebuah relasi. Nah, ada himpunan A dan B ya. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4 misalkan. Dan himpunan B, A, B, C, D. Nah, bisa dikatakan relasi ketika himpunan A dan himpunan B memiliki hubungan, ya kan, tadi keterangannya kan relasi itu hubungan. Ya udah, ketika misalkan A ini memiliki hubungan di A, 2 memiliki hubungan di A juga misalkan, seperti ini adik-adik. Nah, seperti ini itu udah bisa dikatakan relasi. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena memang
himpunan dari A udah memiliki hubungan dengan himpunan B. Buktinya ini ya, dari 1 yang punya pasangan di A ya kan, 2 yang punya pasangan di A, seperti itu. Ini bisa dikatakan relasi. Nah, seperti itu. Apakah cuma bisa seperti itu, Mas? Enggak. Ini adalah salah satu contohnya. Ya, salah satu contohnya di mana ini merupakan apa namanya? Diagram panah ya. Ya, saya ubah dulu. Nah, ini merupakan diagram panah. Nah, apakah bisa diterapkan di diagram lain? Ah, bisa dong. Ketika ini diagram panah, kita berbicara diagram Cartesius, gambarnya seperti apa? Ayo, masih ingat nggak? Nah, diagram Cartesius seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi, A ini adalah daerah asal, maka kita taruh di bawah. Dan ini B. Nah, seperti itu. 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan di sini 1, 2, 3, 4. Di sini misalkan A, B, C. Oh, bentar. Di sini ya. Di sini D. Nah, misalkan kita lihat pasangannya di sini. 1 pasangannya si A. Oke, berarti di sini. Ya kan? Lalu 2 pasangannya apa? Si A juga, ya kan? Berarti di sini. Dah, ini ketika contoh soal ini diaplikasikan di diagram Cartesius. Jadi ingat-ingatnya seperti itu ya adik-adik. Kalau ditanya ini merupakan apa? Ini adalah relasi yang dinyatakan atau dinotasikan di diagram panah. Nah, kalau ini adalah relasi juga sama seperti ini, ya kan? Tapi dinyatakan dalam diagram Cartesius. Nah, meskipun ini 3 nggak ada pasangannya, ya kan? Di sini kan kosong nih, nggak ada apa-apa nih. Di sini BCD juga nggak ada pasangannya. Nah, nggak apa-apa, yang penting ada titiknya. Kalau di diagram Cartesius itu sudah bisa dikatakan relasi. Oke, seperti itu adik-adik ya. Ini mungkin akan agak cepat karena memang kita hanya mereview pembelajaran kita yang udah. Nah, jadi ini adalah bentuk menyatakan yang pertama, diagram panah. Yang kedua ini diagram Cartesius. Yang ketiga apa? Wah, masih ingat nggak nih? Yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, seperti apa? Yang ini loh, yang apa? Kurung kurawal, buka, seperti itu. Apa yang ditulis di dalam ini, itu apa yang tertera gitu ya. Jadi yang depan ini ditulis domainnya. Kalau di sini ya 1, A. Nah, tutup kurung gitu. Nanti dipisah, kasih koma lagi, buka kurung lagi. Ada lagi nggak pasangannya? Ada 2, A. Oke, tutup kurung. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya udah, berarti ditutup kurung kurawal. Udah seperti ini aja. Nggak panjang. Oke. Jadi ini ketika untuk di himpunan pasangan berurutan ya. Nah, jadi ada 3 bentuk menyatakan. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram Cartesius, ya kan? Yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Diingat-ingat gambarnya, oke? Jadi untuk relasi seperti ini udah bisa dikatakan relasi. Menyatakannya bisa dalam seperti ini dan himpunan pasangan berurutan. Jadi yang depan ini ya 1 dan 2 ini adalah anggota himpunan A, ya. Dan yang ini A, di sini juga A, itu merupakan anggota himpunan dari B. Kebetulan yang punya pasangan cuma A saja. Seperti itu ya adik-adik ya. Semoga bab ketiga yang bagian pertama ini, yang pertemuan pertama kita ini membahas tentang relasi dan menyatakan dalam bentuk 3 hal, itu tidak ada pertanyaan ya. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa langsung japri saya, bisa juga tulis di kolom komentar juga boleh. Oke, seperti itu. Kalau misalkan terlalu cepat bisa diulang. Oke. Nah, seperti itu aja. Untuk pertemuan pertama saya rasa sudah cukup ya. Kita lanjut ke pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua itu kita masuk langsung ke fungsi. Nah, apa sih fungsi itu? Mungkin ada yang udah lupa ya, atau ada yang ingat-ingat tapi samar-samar. Nah, dikuatkan lagi ingatannya ya sambil dimurojaah nih. Fungsi itu apa sih? Nah, fungsi itu adalah suatu aturan yang mengharuskan, nah ini, setiap anggota himpunan A ya memiliki pasangan tepat 1 pada anggota himpunan B. Jadi pasangannya A ke B itu cuma boleh 1, nggak boleh double gitu. Jadi ketika dikatakan setiap pasangan
setiap anggota di A itu punya pasangan, berarti kalau nggak punya pasangan, nggak boleh. Nah, ini merupakan fungsi. Nah, seperti itu, oke. Nah, selain itu kita juga berbicara apa itu domain, codomain, dan range. Nah, simpel aja, kalau domain itu adalah daerah asal. Nah, codomain apa? Daerah hasil, daerah kawan, ya, daerah kawan. Sedangkan range baru dikatakan daerah hasil. Nah, jadi enak ini. Kalau di dalam pengertian ini, ya, domain itu adalah himpunan A ini. Nah, ini adalah domainnya. Nah, lalu memiliki pasangan dengan anggota ini, himpunan B. Nah, ini adalah daerah kawannya. Nah, gitu. Daerah hasil yang mana? Daerah hasil itu adalah panahnya tadi. Panahnya nanti kemana? Seperti itu ya, adik-adik. Nah, ini adalah pengertian sekaligus materinya. Tambahan di sini kan ada domain, codomain, dan range. Sambil diingat-ingat kembali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke penerapannya. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke whitenote. Oke, ini yang pertama tadi ya. Saya rasa sudah pada paham. Saya hapus dulu. Oke, kita melanjutkan di pertemuan ketiga ya. Pertemuan kedua ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan kedua. Tadi membahas tentang apa? Membahas tentang fungsi. Nah, ya kan, membahas tentang fungsi. Terus kita juga membahas tentang apa itu domain, ya kan? Domain, codomain, ya kan? Codomain dan range. Nah, seperti itu ya. Bagaimana pengaplikasiannya dalam soal, Mas? Misalkan seperti itu. Langsung aja kayak tadi, kita coba buat dari diagram panah dulu. Nah, di sini ada dua himpunan A dan B. Misalkan di sini 1 2 3 4. Di sini A B C D. Nah, bisa dikatakan fungsi ketika apa? Ketika misalkan himpunan A nomor 1 ini berpasangan dengan B misalkan. Ya, lalu di sini nomor 2 dengan C misalkan. Lalu nomor 3 dengan D. Nah, lalu nomor 4 dengan C. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah fungsi. Nah, apa bedanya dengan relasi tadi? Nah, kalau relasi itu pokoknya asal aja anggota A memiliki hubungan dengan anggota B itu dikatakan relasi. Tapi untuk fungsi, adik-adik, itu semua anggota di A harus punya pasangan. Nah, kita cek. Satu punya pasangan nggak? Punya dong, ya kan? Di sini satu doang nih, ya kan? Lalu, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 punya pasangan nggak? Punya. Satu semua kan? Nggak boleh 2 dan nggak boleh sendiri. Nggak boleh nggak berpasangan. Nah, jadi memenuhi syarat nih. Maka ini merupakan fungsi. Dah, seperti itu aja. Simple ya. Kalau dalam contoh lain bisa nggak? Bisa dong. Misalkan dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, berarti kalau misalkan dari ini aja deh, yang mudah ya, dari soal di samping yang ini. Ketika ada diagram panah seperti itu, kalau di identifikasi dalam himpunan pasangan berurutan seperti apa? Kita tinggal cocokin. Yang berpasangan mana aja? 1 dengan B, ya kan? Lanjutnya 2 dengan C. Lanjutnya ada lagi nomor 3 dengan D. Nah, seperti itu ya. Dan dilanjutkan sampai habis. Dan nomor 4 dengan C lagi. Nah, seperti itu. Maka ini adalah himpunan pasangan berurutan yang dinamakan fungsi. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat, oh, 1 2, 3, 4 beda semua ya. Lalu kita cek yang codomain. Loh, kok ada codomain? Nah, tadi kan kita juga membahas ini ya kan, domain, codomain, dan range. Nah, untuk gampangnya adik-adik, domain ini apa? Domain itu adalah daerah asal, atau di sini contohnya A. Jadi panahnya itu kan dari kiri ke kanan. Nah, domain itu
kiri ini sumbernya apa? Misalkan di sini A, ya udah berarti domainnya adalah semua anggota himpunan A ini adalah domain. Nah, seperti itu. Kalau ini misalkan X gimana Mas? Ya udah berarti semua anggota himpunan X. Nah, seperti itu. Nah, kalau kodomain Mas. Nah, kodomain itu apa? Ya udah kodomain itu yang ini. Temennya dari A, yaitu himpunan B. Jadi semua anggotanya ini dapat panah, nggak dapat panah, semuanya dinamakan kodomain. Ya. Kodomain adalah daerah kawan semuanya yang anggota himpunan B. Kalau misalkan di sini Y gimana Mas? Ya udah berarti Y semua anggota himpunan bilangan Y itu adalah kodomain. Nah, seperti itu ya adik-adik. Lanjutkan nih di himpunan pasangan berurutan. Di sini kita lihat nih domainnya kan udah beda-beda ya, 1 2 3 4. Kita cek yang kodomainnya yang belakangnya. Di sini B, di sini C ya kan, di sini D, di sini C lagi. Nah, di sini ada persamaan nih. Ya kan, ada yang terulang. Nah, nih C, di sini juga C. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan ketika kodomainnya berulang ya kan, kodomainnya berulang ya, kodomain berulang, maka itu dikatakan fungsi dalam himpunan pasangan berurutan ya. Nah, seperti itu. Apakah ada lagi Mas ketika mau diaplikasikan di lain? Misalkan bisa dong. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita udah berbicara domain dan kodomain dan himpunan pasangan berurutan, lalu range ini apa Mas? Nah, range kalau kita lihat dari ini, dari diagram panah ya di sini, diagram panah. Saya tulis dulu. Nah, itu berapa aja? Nah, sambil diingat-ingat nih, bahwa range itu kan daerah hasil. Nah, namanya aja daerah hasil. Jadi yang mendapatkan pasangan. Nah, gampangnya seperti itu. Oke. Yang mendapatkan pasangan. Bentar. Pasangan. Yang dapat ya. Yang dapat. Mana aja nih kita lihat. Nah, di sini nih. B, C, D. Ya enggak? Si A ada pasangannya enggak nih? Si A enggak ada. Maka si A bukan bagian dari range. Yang bagian dari range yang mana? B, C, D. Ya udah tinggal tulis B, C, D. Ini kecil ya hurufnya, mohon maaf. B, C, D. Udah selesai. Gitu aja. Range cuman sekedar itu. Nih saya tandai. Nih, range cuman B, C, D aja. Gitu ya. Si A enggak. Kenapa si A enggak? Karena memang enggak punya pasangan. Dan yang berpasangan cuman B, C, D. Oke, udah itu adalah range-nya. Nah, ini adalah pembelajaran pada pertemuan kedua kita. Jadi pertemuan kedua itu kita membahas tentang pengertian dari fungsi ya. Pengertian dari fungsi itu adalah semua anggota himpunan di A punya pasangan tepat satu di anggota himpunan B. Nah, selain itu kita juga berbicara nih domain, kodomain, dan range. Nah, domain yang mana kita udah belajar ya. Kodomain yang mana kita juga udah belajar, range yang mana juga kita udah sampaikan nih di sini. Kita hanya mereview. Ini salah satu contohnya. Jadi kita bisa melihat ketika diagram panah mana kodomainnya ya kan. Ketika himpunan pasangan berurutan gimana kodomainnya. Misalkan nanti ketika diagram Cartesius, nah itu mana yang merupakan domain ya kan. Mana yang merupakan kodomain. Nah, nanti bisa dicari gitu ya. Dan yang range adalah yang di tengah ini yang tutul-tutul gitu ya. Misalkan di sini 2, di sini 1. Berarti kan di sini. Nah, maka range-nya ini 1 karena dia adalah pasangan dari 2. Nah, ini ketika di diagram Cartesius. Nah, seperti itu adik-adik ya. Silahkan kalau misalkan merasa terlalu cepat pembelajaran pada hari ini ya, bisa diulang lagi ya. Masih bingungnya di mana? Silahkan diulang lagi pelan-pelan, boleh di slow motion supaya bisa masuk dan bisa dipahami, supaya nanti ketika mengerjakan soal lagi bisa mudah. Oke. Kalau misalkan masih bingung bisa ditanyakan. Nah, seperti itu. Ini adalah pembelajaran kita yang materi kedua. Ya, pertemuan kedua. Kita lanjutkan lagi tadi sampai mana ya?
Nah, sampai sini tadi, sampai domain dan kodomain. Nah, ya kan. Sekarang kita lanjutkan lagi nih. Di pertemuan kedua kita udah selesai. Nah, sekarang pertemuan ketiga atau yang terakhir, yaitu korespondensi, ya kan. Kita membahas tentang korespondensi one by one, satu. Apa itu artinya? Apa itu pengertiannya? Nah, ini masih hangat nih harusnya nih, pertemuan ketiga kemarin ya, baru hari Ahad. Nah, itu adalah ini. Setiap anggota himpunan A, ya kan, berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, dan sebaliknya. Ini juga tak merahin, dan sebaliknya. Jadi kalau di fungsi itu dan sebaliknya nggak ada, ya kan. Setiap anggota himpunan A punya pasangan satu di anggota himpunan B. Nah, itu adalah fungsi. Tapi kalau korespondensi satu-satu, di anggota himpunan B-nya ini juga harus punya pasangan, dan pasangannya juga cuma harus satu tok. Nggak boleh dua, nggak boleh nggak punya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini merupakan relasi yang bersyarat. Nah, korespondensi itu seperti itu adik-adik. Nah, selain itu kita juga belajar cara menentukan jumlah fungsi, ya kan, menentukan jumlah korespondensi. Nah, ini ada rumusnya nih, nanti diingat-ingat ya. NB itu apa? N itu adalah banyaknya bilangan, ya. Misalkan di sini B ini adalah misalkan contoh bilangannya, jadi contoh himpunannya. Jadi NB itu bacanya banyaknya bilangan di himpunan B. Nah, kalau NA sama banyaknya anggota himpunan bilangan di A. Nah, seperti itu. Nanti tinggal dipangkatkan sama seperti yang sebelumnya. Gitu. Oke, ini adalah ketika dari A ke B. Nah, seperti itu. Lalu untuk jumlah korespondensi kita juga belajar nih, N faktorial. Contohnya N faktorial gimana, Mas? Misalkan himpunan bilangan di A dan di B itu ada 5 anggota. Nah, maka mencari jumlahnya adalah 5 faktorial. 5 faktorial itu gimana? Ya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, nanti berapa hasilnya? Intinya caranya seperti ini, dari 5 sampai ke 1. Nah, seperti itu. Itu untuk menghitung jumlah korespondensi satu-satu. Ketika jumlah fungsi yang ditanyakan, maka rumusnya seperti ini ya. Jadi jangan kebalik nanti kalau misalkan ada pertanyaan. Nah, selain itu kita juga di pertemuan ketiga membahas tentang ini, perbedaan relasi, perbedaan fungsi, dan perbedaannya dengan korespondensi satu-satu yang kita pelajari ini. Nah, seperti itu adik-adik. Semoga dipahami ya untuk materi yang ketiga ini yang kemarin ya. Kita akan coba untuk pengaplikasiannya di matematika contoh soalnya. Oke, kita kembali lagi di whiteboard. Oke, yang ini saya rasa udah paham ya. Kita akan hapus dulu. Nah, di pertemuan ketiga itu kan kita membahas tentang korespondensi satu-satu, ya kan? Di pertemuan ketiga kita juga membahas tentang jumlah fungsi, ya kan? Kita juga belajar tentang jumlah korespondensi satu-satunya, ya kan? Nah, ini bagaimana pengaplikasiannya? Misalkan kita gambar dulu diagram panah ya, adik-adik ya. Sini supaya lebih mudah. Nah, ini bentar, gambarnya kok agak tidak lurus ya. Nah, ini adalah himpunan bilangan di A, ini B, ini misalkan seperti ini ya. Ini misalkan 1, 2, 3, 4 sama seperti tadi, ini A, B, C, D. Nah, bisa dikatakan ini adalah relasi yang korespondensi satu-satu ya, ketika himpunan bilangan di A itu punya pasangan ya di himpunan bilangan di B, dan sebaliknya himpunan di B ini juga punya pasangan di A. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, ketika 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C, 4 berpasangan dengan D. Nah, jadi kita bisa lihat di sini himpunan bilangan
himpunan A ya, yang isinya 1, 2, 3, 4 ini semuanya ya punya pasangan 1, ya kan? Ini punya pasangan 1, ini juga punya pasangan 1, ini juga 1, ya kan? Ini juga 1. Dan kita bisa lihat yang anggota di B punya pasangan nggak? Punya, ya kan? Semuanya juga punya pasangan 1. Satu pasangan, ya kan? Nih lihat nih. Si A punya pasangan 1, ya kan? Si B punya pasangan nomor 2, C punya pasangan nomor 3, D punya pasangan nomor 4. Nah, inilah yang dinamakan korespondensi 1-1. Nggak ada yang double pasangan dan nggak ada yang 0 pasangan. Nah, jadi syaratnya ini. Syarat untuk dikatakan sebagai korespondensi 1-1. Nah, lalu kalau kita berbicara jumlah dari korespondensi 1-1, Mas. Nah, kita lihat nih, ada berapa anggota di A dan anggota di B. Nah, anggota di A dan anggota di B ini kan ada 4, nih kan? Nah, maka N A 4, NB juga 4. Karena banyaknya anggota dari himpunan A itu 4. Nah, maka cara mencari jumlah korespondensi 1-1 yaitu dengan 4 faktorial, atau 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa ini? 6 kali 4, 24. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan fungsi, Mas, jumlah menghitung fungsinya seperti apa? Misalkan seperti ini. Jadi, nah seperti ini. Ini himpunan di A ya, kita gambar lagi. Himpunan di B 1, 2, 3, 4 ya. A, B, C, D. Nah, misalkan seperti ini. Lalu panahnya seperti ini. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, ya. 4 ke B misalkan. Nah, seperti ini. Kita lihat jumlah, misalkan jumlah dari fungsinya. Nah, sebelumnya kita harus tahu apakah ini merupakan fungsi atau bukan. Nah, kita cek. Himpunan di A semuanya harus punya pasangan dan pasangannya 1. Ya, kita cek. 1 punya pasangan 1, ya kan? 2 punya pasangan 1, 3 punya pasangan 1, 4 punya pasangan 1. Oke, ya udah, berarti ini merupakan fungsi. Nah, ketika udah merupakan fungsi, baru ketika ditanya jumlah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, ya, maka rumusnya sama seperti tadi. NB dipangkatkan dengan NA. Jumlah himpunan di B dipangkatin jumlah himpunan di A. Kita tulis dulu nih. Himpunan di NB itu berapa? Di NA berapa? Nah, NA berapa? Kita lihat, ternyata sama-sama 4, ya enggak? Nah, maka udah 4 pangkat 4 gitu. 4 kali 4, 16 dikali 16. Nah, ini berapa hasilnya? 296 kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah rumus yang digunakan ketika yang ditanya adalah jumlah fungsi. Nah, lalu n faktorial di sini ya, ini ditanyakan ketika yang ditanya adalah jumlah korespondensi. Nah, seperti itu adik-adik. Bisa juga itu seperti ini, misalkan. Nah, D-nya tak hapus. Nah, D-nya tak hapus ya. Ketika D-nya tak hapus, berarti kan NB-nya di sini ya. Nah, NB-nya kan jadi berapa? Jadi 3. Ya kan? Nah, berarti rumusnya akan menjadi 3 pangkat 4. Nah, berapa ini? 9 dikali 9, 81. Nah, ini ketika soalnya seperti ini. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, ini adalah pertemuan ketiga kita, yaitu membahas tentang korespondensi 1, terus jumlah fungsi, dan jumlah korespondensi. Jadi seperti ini gambarannya. Dan sekarang kita akan melanjutkan coba untuk membahas perbedaan dari relasi, dari fungsi, dan dari korespondensi 1-1. Kita bersihkan dulu ya. Nah, jadi untuk melihat dari diagram panah dulu ya, kita bedakan antara mana yang relasi, ya, mana yang fungsi, dan mana yang merupakan korespondensi 1-1. Kita cek sekarang, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah himpunan A, ini adalah anggota himpunan B. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Nah, misalkan seperti ini. Nah,
Lalu misalkan gambarnya seperti ini adik-adik ya. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A, dan 3 ke D. Nah, ini merupakan apa? Relasi, fungsi, atau korespondensi satu-satu. Kita bisa cek. Kita lihat anggota himpunan bilangan di A. Apakah semuanya punya pasangan? Tidak. Nih, nomor 4 sendiri. Nah, berarti ini merupakan relasi. Nah, seperti itu. Kenapa nggak dikatakan fungsi atau korespondensi satu-satu? Karena syarat dari fungsi dan korespondensi satu-satu, salah satunya adalah himpunan di A ya, atau domainnya. Ini domain ya, dari dua ini syaratnya sama, yaitu domainnya punya pasangan. Nah, pasangannya berapa? 1. Nah, gitu. Jadi ini merupakan relasi. Contoh lain. Oke, kita gambar dulu contoh lain. Misalkan dari sini dihapus. Nah, gitu ya. Contoh lain. Oke, misalkan gini. 1 ke A, 2 ke D, 3 ke B, dan 4 ke C. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan apa? Relasi, fungsi, atau korespondensi satu-satu. Jawabannya adalah apa? Ayo, silahkan dijawab dulu adik-adik sebelum saya jawab ya. Nah, kalau udah, kita akan bahas nih. Ini merupakan apa? Kita cek aja dari domain dan kodomain. Domainnya, apakah ini semua dari anggota himpunan bilangan di A punya pasangan? Ya, punya. 1 punya, 2 punya, 3 punya, 4 punya. Dan pasangannya 1 semua. Oke, aman. Kita cek yang B. B, semua punya pasangan nggak? Si A punya, ya kan? B punya, C punya, D punya. Nah, berarti ini merupakan kodomainnya aman. Berarti korespondensi satu-satu. Nah, seperti itu adik-adik. Insya Allah gampang ya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada cabang kayak gini. Kayak gini misalkan. Yang nomor 4 ini ternyata juga ke D. Ya, misalkan kayak gini ya. Ini berarti bukan korespondensi satu-satu lagi. Ya, bukan korespondensi satu-satu, tapi namanya relasi gitu. Kenapa relasi? Karena cabang di kodomain, di domain ya kan. Kan gitu, oke. Bisa dibilang fungsi ketika apa? Nah, ketika kayak gini, bilang fungsi. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini merupakan fungsi berarti. Nah, kenapa fungsi? Nah, karena ini anggota di A punya pasangan semua dan pasangannya 1, ya kan? Nah, walaupun di sini C sama D-nya kosong, nggak apa-apa. Yang penting semua anggota di A ini punya pasangan dan pasangannya 1. Nah, seperti itu. Ini untuk diagram panah ya adik-adik ya. Lalu ketika himpunan pasangan berurutan, yuk kita coba himpunan pasangan berurutan. Sama, kita kurung awal, misalkan di sini 1, A, 2, B, lalu 3, B misalkan, dan 4, C misalkan seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini merupakan apa? Relasi, fungsi, atau korespondensi satu-satu. Nah, kita bahas saja. Ini 1, 2, 3, dan 4 itu kan merupakan domain atau himpunan A. Yang ini, ya kan? Kita cek, ada yang sama nggak? Nggak ada. Oke, berarti aman. Kita cek lagi pasangannya. 1 punya pasangan di A, 2 punya pasangan di B, 3 punya pasangan di B juga. Berarti sama nih. Nah, berarti B punya 2 pasangan. Nah, boleh nggak? Boleh. Kalau tapi dalam korespondensi satu-satu itu nggak boleh. Bolehnya di dalam fungsi dan relasi. Nah, kebetulan domainnya beda-beda kan. Nah, berarti ini merupakan fungsi. Nah, seperti itu yang analisanya adik-adik ya. Ketika kodomainnya sama, berarti dia fungsi. Nah, seperti itu. Contoh lain ada mas? Ada. Yuk, misalkan ya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Kita coba lagi. Misalkan di sini 3-nya 3C. Dan sini 3D, 4D. Nah, ini merupakan apa? Nah, kita cek. 1, 2, 3, 4. Oke, domainnya aman. Ya kan, karena beda semua. Kita cek
pasangannya. 1 sama A, 2 sama B, 3 sama C, 4 sama D. Oh, ternyata kodominnya aman juga karena pasangannya juga cuma 1, ya kan? Nah, maka ini dinamakan korespondensi 1-1. Gampangnya tidak ada yang sama. Nah, seperti itu adik-adik ya. Untuk himpunan pasangan berurutan. Nah, lalu untuk relasi seperti apa Mas kalau himpunan pasangan berurutan? Nah, kalau relasi seperti ini adik-adik misalkan ya. Nah, misalkan 1, A, lalu misalkan di sini 2, A ya. Lalu di sini 2, B. Nah, misalkan di sini 3, C, ya, misalkan seperti itu. Nah, ini merupakan apa? Ini merupakan relasi. Nah, kita langsung jawab, relasi. Loh, kok bisa langsung tahu, Mas? Ini merupakan relasi? Gampang. Kita cek aja satu-satu. Domainnya di sini 1, di sini 2, di sini 2, di sini 3. Oh, ternyata 2-nya berulang, ya kan? Jadi ketika domainnya berulang, nah, maka ini merupakan relasi. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu adik-adik, ini insya Allah semuanya materi dari pertemuan 1 sampai 3 sudah dibahas semuanya. Semoga tidak ada pertanyaan lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung japri, bisa tulis di kolom deskripsi bisa, ya kan. Nanti kalau misalkan masih bingung, bisa juga diputar videonya ini, diunduh ya, di bagian mana yang adik-adik bingung. Nah, seperti itu pembelajarannya di pertemuan hari ini. Nah, saya rasa sudah selesai ya. Nah, dan sebagai penutupnya adik-adik, nah nanti di dalam deskripsi, kolom deskripsi itu nanti ada soal ya, ada soal penilaian akhir dari materi relasi dan fungsi. Nah, jadi materi yang udah kita pelajari tadi di pertemuan 1, 2, 3 udah kita ulas kembali di hari ini. Semuanya silahkan dipahami semuanya. Nah, nanti setelah pembelajaran ini selesai bisa dikerjakan ya, bisa dikerjakan soal di dalam Google Form di deskripsi. Batas pengumpulannya hari ini ya, nanti malam itu nanti ada settingan jamnya, jadi diusahakan semuanya mengerjakan karena ini merupakan penilaian akhir. Jadi ini adalah nilai kalian, diharapkan semuanya mengumpulkan ya, kelas apapun ya, GHIJ, silahkan dikerjakan semuanya. Kalau tugasnya tugas 3 itu masih sedikit ya, kalau ini diusahakan semuanya mengerjakan karena ini masuk ke nilai kalian di bab relasi dan fungsi. Seperti itu aja adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kalau ada salah dan dalam penyampaian saya mohon maaf ya, karena ini masih proses pembelajaran dan semoga materi yang udah tersampaikan itu bisa dimengerti dan bisa terrealisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan semoga berkah. Nah, itu yang paling penting ya adik-adik ya. Seperti itu aja. Silahkan kalau misalkan masih ada yang dibingungkan dari materi ini bisa ditanyakan langsung, ditanyakan lagi mana yang korespondensi, apakah yang fungsi, apakah yang relasi ya. Seperti itu. Jangan lupa dikerjakan penilaian akhirnya. Nah, jadi mungkin ini adalah pertemuan terakhir saya di sini. Jadi kalau misalkan banyak salahnya dalam penyampaian, mohon maaf ya. Demikian dari saya pada pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya rasa cukup sekian pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.